Halo teman-teman, jumpa lagi di channel di layout. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cara membuat layout buku di Adobe InDesign yang hasil akhirnya bisa dilihat seperti ini. Baiklah, seperti biasanya kita buat dokumen baru terlebih dahulu. Pada tab print, di sini saya gunakan ukuran 140 x 210 mm untuk jumlah halaman, sementara kita isi 12 dulu. Lalu di bagian marginnya kita atur seperti ini: margin atas 15, margin bottom 30 mili, margin inside 20 mili, dan margin outside 15 mili. Jika sudah, kita klik tombol create. Nah, pada page panel di sebelah kanan, kita klik kanan pada master halaman, pilih master option, kemudian kita rename master halamannya menjadi master isi. Lalu klik dua kali pada master isi yang telah kita buat. Nah, di dalam master page ini kita bisa membuat nomor halaman otomatis, guideline, dan lain sebagainya. Oke, kita buat garis bantu terlebih dahulu melalui menu layout, kemudian create guides. Lalu isikan angka 1 pada bagian row dan kolom. Nah, untuk bagian option kita pilih margin, lalu klik OK. Untuk line guide bagian bawah kita duplikat sekali menjadi seperti ini. Oke, kita fokus pada master page bagian kiri terlebih dahulu. Di bagian bawah sini kita akan membuat nomor halaman otomatis. Caranya kita buat text area terlebih dahulu. Kemudian pada menu type kita pilih insert special character, marker, kemudian current page number hingga muncul huruf seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa di setiap halaman sudah secara otomatis sudah ada nomor urutnya. Oke, berikutnya kita buat garis vertikal seperti ini dengan ketebalan 0,5 pt. Lalu di sebelah kanannya buat text frame satu lagi. Di sini misalnya kita isi dengan judul buku, cara membuat layout buku di InDesign. Nah, jika sudah, kita seleksi semuanya menggunakan selection tool, kemudian kita duplicate ke master page bagian kanan. Nah, pada tool panel bagian atas kita pilih flip horizontal, kemudian kita ungroup lagi. Nah, untuk kedua text frame ini kita flip satu persatu, kemudian untuk teksnya kita buat rata kanan semua. Oke, master isi ini kemudian kita duplicate, kita rename melalui master option. Di sini saya rename menjadi master bab seperti ini. Kemudian kita buang bagian teks judul dan garis vertikalnya. Lalu untuk nomor halamannya kita buat rata tengah semua. Kita taruh teks frame-nya di tengah-tengah halaman seperti ini menggunakan Allegiant tool. Nah, biasanya pada bagian awal setiap buku selalu menggunakan format halaman Romawi. Untuk itu kita klik kanan di halaman paling awal, kita masuk ke number and section option. Kemudian pada bagian style kita pilih angka Romawi, lalu klik OK. Nah, secara otomatis nomor halamannya akan berubah menjadi angka Romawi. Berikutnya kita atur judul di halaman paling awal. Di halaman ini pertama kita hilangkan nomor halaman pada halaman Romawi 1 dan 2. Caranya pilih kedua halaman ini, kemudian klik kanan, pilih apply master to, lalu pada bagian drop down sini kita pilih none.
Kemudian buat sebuah text frame. Di sini saya isi dengan teks cara membuat. Untuk fontnya saya menggunakan font Summer Vibe 34 poin. Lalu buat text frame lagi di bawahnya. Di sini saya isi dengan teks layout buku di InDesign misalnya. Lalu atur fontnya agar terlihat lebih enak dilihat. Di bawah judul kita bisa isikan nama penulis seperti ini misalnya. Kemudian di halaman 3 kita buat sebuah text frame. Nah, halaman ini nantinya akan kita isi dengan daftar isi. Nah, untuk poin-poin dalam daftar isi nanti akan kita buat secara otomatis setelah kita selesai memformat seluruh materi pada layout buku ini. Selanjutnya di halaman 5 Romawi kita klik kanan, kemudian pilih number and section option. Pada opsi start page numbering at isi dengan angka 1. Lalu pada bagian setel halaman kita ubah menjadi seperti ini. Nah, jadi mulai halaman 1 dan seterusnya akan berisi materi buku yang akan kita import. Jangan lupa kita pilih master bab untuk memformat halaman 1 ini. Nah, kemudian saya import sampel dokumennya terlebih dahulu melalui menu file, kemudian flash, lalu saya tempatkan dokumennya seperti ini. Nah, jika teman-teman membutuhkan sampel dokumen yang saya gunakan, teman-teman bisa mendownloadnya pada link deskripsi yang tersedia di bawah ini. Oke, selanjutnya saya akan buat beberapa paragraf style. Pertama, saya buat paragraf style untuk bagian bab seperti ini. Nah, di sini pada basic karakter format untuk style namanya saya isi dengan bagian contohnya, kemudian pada font family saya pilih Summer Vibe dengan font style regular, kemudian ukuran 30 poin. Di bagian indent and spacing saya atur space afternya atau jarak setelah barisnya menjadi 3 mm. Nah, setelah paragraf style ini saya buat satu buah paragraf style lagi untuk bagian subjudul. Nah, untuk fontnya sendiri saya menggunakan Lato dengan font style black, ukurannya 10 poin dan leading atau jarak antar barisnya 14 poin. Kemudian di bagian indent and spacing, space afternya atau jarak setelah paragrafnya menjadi 2 mm. Dan terakhir saya buat paragraf style untuk memformat bagian alinea atau bagian paragraf. Nah, di sini saya gunakan font Lato dengan style regular. Kemudian ukurannya 10 poin dengan leading 14,5 pt. Dan di bagian indent and spacing untuk space afternya saya atur menjadi 2 mm. Selanjutnya saya gunakan paragraf style yang telah saya buat tadi untuk memformat setiap paragraf berdasarkan karakteristiknya masing-masing.
Oh ya, satu lagi, kita buat sebuah paragraph style untuk judul. Di sini saya kasih nama judul artikel untuk paragraph stylenya. Kemudian pada bagian basic karakter format, saya pilih fontnya Plato. Untuk stylenya saya pilih black. Kemudian untuk size-nya 26 pt dan leadingnya 32. Kemudian untuk alignmentnya saya pilih center dengan space after 10 mm. Nah, warna merah pada bagian kanan bawah teks frame ini menunjukkan bahwa ada teks yang terpotong. Nah, untuk melanjutkan teks tersebut ke halaman berikutnya, kita klik bagian merah ini, lalu di halaman 2 kita klik satu kali sambil menekan tombol shift pada keyboard. Nah, dengan cara ini teman-teman, semua teks akan tertata dengan sendirinya. Lalu kita tinggal memformatnya menggunakan paragraph style yang telah kita buat tadi. Nah, jika bagian satu ini telah selesai, kita lanjutkan untuk mengimport materi-materi lainnya hingga selesai pula. Lalu seperti tadi, kita format semua teksnya menggunakan paragraph style yang telah dibuat. Oke, jadi setelah semua bagian kita format, selanjutnya kita membuat daftar isi. Caranya pada menu layout kita pilih table of content, kemudian di bagian kolom other style, kita pilih beberapa paragraph style sebagai acuan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Contohnya di sini saya pilih beberapa paragraph style dengan nama bagian, judul dan subjudul, lalu klik OK. Kemudian kita taruh daftar isinya seperti ini. Nah, karena daftar isi ini masih terlihat kacau, kita buatkan paragraph style untuk merapikannya. Jika sudah, kita format poin-poin daftar isi ini menggunakan style yang telah dibuat tadi.
Nah, selanjutnya pada menu file kita pilih package. Ini fungsinya untuk menyimpan project layout dalam satu folder. Jangan lupa untuk mengaktifkan tanda cek pada bagian include IDML dan include PDF. Lalu pada bagian select PDF preset, pilih press quality. Press quality ini merupakan standar kualitas untuk percetakan atau printing. Lalu langkah terakhir adalah klik tombol package. Nah, jika kita buka hasilnya di File Explorer, kita akan mendapatkan beberapa file dan folder dari project layout buku yang kita kerjakan. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe, serta aktifkan notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, di video berikutnya saya akan bahas secara lengkap, step by step, cara membuat desain majalah di InDesign. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.